Meski penduduk Singapura mayoritas beragama Nasrani, negeri Melayu etnis China itu tetap melestarikan tradisi dan peninggalan bersejarah kaum Muslim. Meski penduduk Singapura mayoritas memeluk agama Nasrani, negeri Melayu yang berpenduduk mayoritas etnis China tetap melestarikan tradisi dan peninggalan bersejarah kaum Muslim. Penduduk negara itu sangat menghormati makam keramat Sayyid Nuh bin Muhammad Al-Habsyi, atau dikenal dengan sebutan Habib Nuh. Lebih dari seabad lamanya makam Habib Nuh tetap berdiri kokoh dan terjaga di Palmer Road, Tanjong Pagar, Singapura hingga kini. Jika kita berdiri di ketinggian, akan terlihat bangunan makam yang dikelilingi taman asri, bersih dan tenteram. Burung-burung merpati bebas berterbangan atau bertengger di sekitarnya menambah kesejukan suasana di tengah kesibukan bandar raya negeri Singa tersebut. Makam Habib Nuh ini dibangun pada 1890 oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Sagof. Untuk menuju bangunan di atas bukit itu, orang harus melalui 49 anak tangga. Di masa lalu, pemeliharaan tempat keramat itu dilakukan oleh para sukarelawan. Mereka orang-orang yang percaya dan mengharap berkah dari memelihara makam wali sakti itu. Baru pada tahun 1936, makam itu ditangani Dewan Muslim dan Hindu, yang akhirnya dialihkan kepada Muslim Council of Singapore, MUIS. Siapa sebenarnya Habib Nuh yang dikenal memiliki karomah? Habib Nuh berasal dari Kedah, Semenanjung, Malaysia. Dia ke Singapura setelah Sir Stamford Raffles menduduki Malaysia. Habib Nuh bahkan bermukim selama 30 tahun di Singapura sebelum akhirnya wafat. Selama hidupnya Habib Nuh tetap sering berkeliling Malaysia, kebanyakan ke Johor Bahru, untuk berdakwah. Semasa hidupnya, Habib Nuh dikenal sangat memperhatikan anak-anak serta orang miskin. Dia juga diketahui selalu memberikan anak-anak permen dan menyumbangkan uang untuk orang miskin. Karena itu Habib Nuh dicintai penduduk Singapuran atau Malaysia, atau orang-orang yang mengenalnya. Karena itu tidak aneh bila Habib Nuh selalu dikelilingi banyak teman. Dia juga rajin berziarah kubur, berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, meskipun tidak mengenalnya secara pribadi. Menurut catatan, Habib Nuh menikah dengan Ancik Hamidah yang berasal dari Provinsi Wellesley, Penang. Mereka memiliki seorang putri yang bernama Sarigah Badaniyah. Kemudian Sarifah Badaniyah menikah dengan Syekh Muhammad bin Hasan Al-Satri di Jelutong, Penang. Dari pernikahan itu mereka memiliki seorang putri bernama Sarifah Rukayah yang menikah dengan Syekh Alwi bin Ali Al-Junaid. Dari pasangan inilah Habib Nuh memperoleh 5 cicit, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdullah, Sarifah Musnah, Sarifah Zainah, dan Sarifah Zubaidah. Habib Nuh sendiri memiliki 3 orang adik laki-laki. Mereka adalah Habib Arifin dan Habib Zain, keduanya meninggal di Penang. Sedangkan yang termuda Habib Salikin meninggal di Daik, Indonesia. Karena ketaatan dan kecintaannya pada Allah, dianugerahi kemampuan istimewa. Banyak yang percaya, Habib Nuh memiliki kemampuan menghilang dan terlihat berada di beberapa tempat pada saat yang sama. Konon, ketika ia berada di Singapura, ada beberapa orang, pada saat yang sama, melihatnya sedang berdoa di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Karena kecintaannya pada anak-anak terutama anak yatim dan kaum duafa, perbah suatu ketika Habib Nuh menyembuhkan luka di kaki seorang anak, hanya dengan meletakkan tangannya di atas luka tersebut sambil berdoa. Hanya dalam beberapa saat, si anak kemudian dapat berlari kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa dengannya. Ayah si anak yang begitu bahagia, memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih pada Habib Nuh. Saat itu Habib Nuh menerima hadiah tersebut tapi kemudian menyerahkan kembali kepada orang yang membutuhkan. Ayah si anak yang begitu bahagia, memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih pada Habib Nuh. Saat itu Habib Nuh menerima hadiah tersebut tapi kemudian menyerahkan kembali kepada orang yang membutuhkan. Karomah Habib Nuh. Dikisahkan Habib Nuh pernah menembus hujan badai untuk menyembuhkan sakit seorang anak. Ia berjalan ke paya lebar dari rumahnya di Teluk Belangah. Ketika tiba di tempat pasiennya, percaya atau tidak, orang tua si anak yang sakit melihat jubah Habib Nuh tetap kering, tidak basah, atau tanda-tanda lain layaknya orang yang kehujanan. Di lain waktu Habib Nuh pernah terbangun dari tidurnya, karena suara tangis anak kecil berkepanjangan. Habib Nuh yang menyadari tangis itu berasal dari sebuah rumah keluarga miskin yang kelaparan. Habib Nuh lalu mengambil daging buah kelapa, diperas menjadi santan, dan dicampurnya dengan air. Setelah itu dibacanya sebuah doa,
Atas kehendak Allah, santan itu berubah jadi susu dan untuk sementara dapat menghentikan tangis kelaparan bocah papa tersebut. Habib Noh juga dengan karomahnya dipercaya bisa membaca pertanda, seakan-akan ia bisa tahu apakah seseorang membutuhkan bantuan atau mempunyai niat yang tidak baik terhadap dirinya. Konon, ada seorang pria India, Muslim yang akan mengunjungi keluarganya di India dengan menggunakan kapal laut. Secara rahasia ia bernazar bila dapat kembali ke Singapura dengan selamat, ia akan memberi hadiah kepada Habib Noh. Saat tiba kembali di Singapura, pria India ini sangat terkejut lantaran mendapati Habib Noh telah menunggunya di pelabuhan. Habib Noh kemudian berkata, "Saya yakin Anda telah berjanji untuk memberikan sesuatu kepada saya," katanya. Dengan terkejut si pria India itu menjawab, "Katakan, wahai orang bijak, apa yang engkau inginkan, maka akan aku berikan kepadamu." Sang Habib berkata lagi, "Saya ingin memiliki beberapa gulung kain kuning, yang akan saya berikan kepada orang miskin dan anak-anak." Pria India ini langsung memeluk Habib Noh dan sambil menangis, ia berkata, "Demi Allah aku sangat bersedia untuk menghadiahkannya kepada orang yang dimuliakan Tuhan karena kebaikannya terhadap kemanusiaan. Berikan aku waktu 3 hari untuk mempersembahkan kepadamu." Selanjutnya India itu pun menepati janjinya. Sebelum meninggal, Habib Noh sepertinya sudah merasa akan segera menghadap Sang Pencipta. Beberapa hari sebelum saatnya tiba, ia melakukan apa saja agar dapat menyampaikan sebanyak mungkin nasihat kepada teman-temannya yang dicintai. Beberapa kata bijak yang patut kita ingat adalah, jangan serakah akan harta dan materi yang bersifat duniawi, atau memiliki perasaan benci kepada siapapun sepanjang hidupmu. Pada akhir Juli tahun 1866, di usianya yang ke-78 tahun, Habib Noh meninggal di kediaman di Johor Temenggong Abu Bakar di Teluk Belangah. Ketika berita meninggalnya menyebar, banyak orang dari berbagai kalangan, termasuk para mualaf dan penduduk dari pulau tetangga berbondong-bondong datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Bahkan semua kusir di Pulau Singa saat itu menghentikan kegiatannya mencari uang, demi untuk mengantarkan wali Allah ke peristirahatannya yang terakhir. Namun sebelum rombongan meninggalkan kediaman Temenggong menuju pemakaman Muslil Bidari, terjadi sebuah peristiwa, keranda Habib Noh tidak bisa bergerak meski puluhan orang telah mengerahkan tenaga untuk mengangkatnya. Suasana panik dan tangis tak terbendung. Untunglah saat itu seorang kerabat ingat pesan terakhir almarhum. Sebelum wafat, rupanya Habib Noh pernah berwasiat kepada kerabatnya bahwa ia ingin dimakamkan di puncak Gunung Palmer, sebuah pekuburan kecil. Namun entah mengapa di hari itu kerabatnya melupakan pesan tersebut. Tetapi begitu para kerabat dan sahabatnya memutuskan hendak membawa jenazah ke tempat yang diwasiatkan, keranda menjadi enteng, dipikul dari bahu ke bahu, bak melayang mendaki bukit, diiringi gemuruh takbir, jenazah Habib Noh diantar lautan manusia ke pemakaman. Hingga sekarang makam di sebelah gedung YMCA, atau yang dikenal sebagai Baseway Building, itu tetap diziarahi orang. Ada sebuah keajaiban yang masih diingat penduduk Singapura, ketika Perang Dunia II, sebuah bom menghancurkan area di Gunung Palmer, termasuk taman pemakaman yang ada di sana. Tetapi sungguh ajaib, keramat Habib Noh tetap berdiri tegak seakan tak tersentuh sama sekali.